Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Kali ini akan dibahas soal KSM Kimia tingkat provinsi tahun 2019. Ini video bagian ke-8 yang terdiri dari soal nomor 15 dan 16. Untuk nomor sebelumnya dan selanjutnya silakan simak pada playlist kompetisi Sains Madrasah di kanal YouTube Urip Rukim, atau bisa juga diakses melalui s.id/rukim seperti yang tertulis pada layar ini. Kita mulai pembahasannya. Pertanyaan soal nomor 15. Di bagian awal ini tidak saya bacakan ya, ini terkait dengan DHA. DHA punya rumus molekul seperti ini, ada ikatan rangkapnya seperti ini ya, ini simetris, ini DHA nih ya. Oke, sekarang ini soal nyatanya. Berikut adalah pernyataan tentang wacana di atas. Ayat Al-Quran tersebut merupakan doa Nabi Zakaria ketika meminta keturunan. Yang kedua, DHA dapat bereaksi dengan hidrogen peroksida membentuk gugus epoksida. Yang ketiga, ayat Al-Quran tersebut merupakan doa Nabi Ibrahim ketika Hajar mengandung Nabi Ismail. Yang keempat, DHA dapat membentuk senyawa dimernya melalui ikatan hidrogen. Yang kelima, DHA dapat mengalami adisi elektrofilik dengan senyawa halida yang merupakan produk sesuai dengan aturan Markov-Nikov. Sekarang kita lakukan analisis. Ayat Al-Quran yang ada ini, yang tadi sudah tampak, pada pernyataan 1 dan ketiga itu kontradiktif ya. Artinya, kalau pernyataan pertama benar, sudah pasti yang ketiga ini akan salah. Ini sudah pasti. Ini kita tandai saja ya. Yang benar memang yang pertama. Sebenarnya ayat yang ada itu sudah dipotong ini. Jadi di awalnya ini masih ada awalan lagi yang menyatakan bahwa memang ini adalah doa Nabi Zakaria ketika dia meminta keturunan. Clear ya? Nomor 1 ini yang oke, ini yang benar, tandailah. Kemudian yang kedua, DHA dapat bereaksi dengan hidrogen peroksida membentuk gugus epoksida. Ini sebenarnya prinsipnya sama dengan alkena. Alkena itu memang bisa bereaksi dengan hidrogen peroksida, kemudian membentuk gugus epoksida. Mungkin dengan perlakuan khusus, tapi yang jelas bisa. Kalau pertama benar, yang ketiga sudah pasti salah. Kemudian yang keempat, DHA dapat membentuk senyawa dimernya melalui ikatan hidrogen. Nah, sekarang kita amati nih. Dimer dari ikatan hidrogen, biasanya nanti kalau di sebelah kiri ada ini, sebelah kanan nanti akan ada yang sama. Kemudian H akan ketemu dengan O dari DHA yang satunya lagi. Kalau kita buatkan gambar, kemudian H yang berikatan dengan O dari DHA yang sebelah kanan nanti akan ketemu dengan ini. Sehingga nanti akan membentuk rangkaian ikatan hidrogen 1 dengan ikatan hidrogen 2 dari dua monomer DHA. Itulah yang kita sebut sebagai dimer. Dimer itu berarti ada dua monomer. Ini sama kemudian saling berikat atau disambung, dihubungkan melalui ikatan hidrogen. Jadi pernyataan yang keempat ini oke juga. Oke, sudah kita tandai. Nah, sekarang yang kelima. DHA dapat mengalami adisi elektrofilik. Bisa memang. Tetapi apakah produknya sesuai dengan aturan Markov-Nikov, ini yang menjadi persoalan. Kalau kita amati tadi, ini ada ikatan rangkap, maka kalau Markov-Nikov biasanya jumlah H-nya itu berbeda. Sekarang kalau kita lihat semuanya jumlah H-nya pada ikatan rangkap ini semuanya sama. Artinya dia simetris kan. Kalau simetris biasanya tidak cocok dengan aturan Markov-Nikov. Dia lebih cenderung cocok mengikuti aturan Sedgev. Penjelasannya bagaimana? Nah, sekarang ini dulu. Faktanya salah ya. Oke, kita kasih tanda saja deh. Oke, yang kelima ini kita anggap salah. Sehingga tersisalah tadi, oh ya ini belum ditandai ya. Kita tandai warna hijau, berarti itu benar. Kalau kita lihat pernyataan yang ada, pilihannya ini 1, 2, 4 mungkin. 1, 2, 4 ini mungkin benar. Tapi 2, 4, 5 ini ada dua jawaban yang benar. Saya tidak tahu apakah pembuat soal memaksudkan hal yang lain. Kalau memaksudkan hal yang lain, ya kita tidak tahu kan. Anggap saja ini B dan D ini salah. Kalau B dan D ini salah, otomatis C kan sudah salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oleh karena itu tadi pernyataan 5 bisa saja kita anggap salah. Kalau ingin melihat deskripsi dari pembahasannya seperti yang ada ini, mungkin bisa di screenshot untuk digunakan bahan bacaan saja. Seperti yang ada ini.
Oke, jadi kita sudah dapatkan jawaban yang benar tadi, yang A, ya, yang A, 1, 2, 4. Kita lanjutkan soal nomor 16. Ini juga sama, ini ada hadis. Soal sesungguhnya itu baru mulai dari sini. Jadi yang bagian atas, prolognya tidak saya bacakan, silakan dibaca sendiri ya. Saya bacakan dari sini, dalam 100 ml Ringer laktat, gambarnya seperti inilah. Di dalamnya terlarut ion-ion sebagai berikut. Ini komposisinya, ada ion-ion di dalamnya ya. Seperti yang ada ini ion-ion juga nih. Ion laktat. Tepatnya anion laktat ya. Rumusnya seperti ini nanti kalau pengen tahu. Ini natrium laktat ya. Untuk membuat 100 ml larutan Ringer laktat, dibutuhkan massa natrium laktat sebanyak ini, kemudian KCl sebanyak ini. Silakan disimak ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah NaCl ini yang belum diketahui. Inilah yang ditanyakan. Nah, berapakah massa NaCl yang dibutuhkan? Terus diminta menyelesaikan juga menghitung tekanan osmosis larutan ketika suhunya 37 derajat Celcius. Datanya yang ada ini kita akan gunakan untuk proses hitung. Pilihan jawabannya seperti yang tampak ini ya. Sekarang kita lakukan pembahasan. Oke, sekarang ini pembahasannya. Kita akan hitung dulu massa Na+ yang harus ditambahkan. Kita lihat di dalam soal tadi, massa natrium laktat itu sama dengan 309,5, sementara massa laktatnya adalah 246. Kita bisa cek di soal ini ya. Nah, ini massa natrium laktatnya 309,5. Kemudian di atas massa ion laktatnya adalah 246. Sementara tadi kita berharap Na+-nya sebanyak 300 mg. Oleh karena itu kita cari selisihnya. Berapa yang diperlukan. Jadi kalau natrium laktatnya adalah 309,5 sementara laktatnya sekian, berarti kan terdapat selisih. Nah, selisih itulah yang kita sebut sebagai massa natrium plusnya, sehingga kita dapatin ini. Nah, jadi nyatanya di dalam kemasannya Ringer tadi, Ringer laktat, itu masih kekurangan sekian. Padahal yang diinginkan adalah 300 mg. Maka massa Na+ yang ada perlu kita tambahkan lagi sebanyak selisih dari 300 dikurangi 63,5. Sehingga kita peroleh angka 236,5 mg. Ini adalah massa Na+ yang akan kita tambahkan. Karena yang diharapkan adalah 300, yang ada hanya 63,5. Maka kita tambahkan sebanyak ini. Oke. Sekarang kita hitung massa NaCl. Ini langsung menukik pada persoalan tadi. Ini kita bisa lakukan perbandingan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat yang ada ini, setiap mol NaCl, itu kan NaCl massanya 58,44 ya. Jadi AR-nya Na ditambah AR-nya Cl. Sehingga kita dapatkan massa molarnya adalah 58,44 gram. Nah, di dalam 58,44 gram itu terdiri dari ini. Jadi kandungannya di dalam NaCl itu yang massa molarnya sekian, ada Na+ sebanyak 22,99. Biasanya 23 nyebutnya ya. Nah, sekarang kalau di dalamnya itu mengandung 236,5 mg Na+, ini setara dengan NaCl berapa? Oleh karena itu kita gunakan perbandingan yang ada ini. Jadi 58,44 dibagi 22,99 itu sama dengan massa NaCl dibagi massa Na+-nya. Sehingga kalau kita hitung massa NaCl-nya, kita bisa selesaikan dengan cara seperti yang ada ini. Sehingga kita dapatlah angka 601,2 mg NaCl. Secara taktis soal ini sebenarnya sudah selesai. Kenapa? Karena di dalam pilihan yang tersedia, massa NaCl itu yang 601,2 hanya ada di bagian D. Sementara yang lainnya tidak ada, otomatis D ini yang benar. Kenapa? A, B, C sudah pasti salah. Lalu apakah ini perlu dihitung? Kalau ini secara taktis, ini nggak perlu dihitung, karena kita sudah dapatkan satu yang depan ini yang benar. Maka selesai soal ini kita bahas. Namun, bila ingin tahu bagaimana proses perhitungannya,
memang agak sedikit panjang, tetapi bisa kita selesaikan. Yang pertama, kalau ingin menghitung tekanan osmotik, berarti kita harus menghitung semua konsentrasi ion-ion yang ada. Kalau menghitung konsentrasi kan mudah ya, sebenarnya adalah massa dibagi massa molarnya. Kalau di sini pakai satuan miligram, ya di sini kita pakai satuan miligram untuk massa molarnya, per milimol ya. Kemudian dibagi volumenya tadi kan 100 mili. Nah, semuanya kalau kita hitung seperti yang ada ini, dapatlah angka-angka ini. Nah, dari angka yang ada ini, kita dapatkan total konsentrasinya sebanyak ini, kurang lebih ini, silakan dihitung sendiri nanti ya. Nah, dari konsentrasi inilah kemudian kita bisa menghitung tekanan osmotiknya. Jadi konsentrasi ion total dikalikan R, tetapan gas, dikalikan temperatur dalam satuan Kelvin. Setelah dihitung, hasilnya 6,9 sekian atm, ini mendekati 7. Berarti kan benar alternatif jawaban yang kita pilih. Jadi benar, kesimpulannya untuk nomor ini jawabannya yang tepat adalah yang D. Sekali lagi, kalau memang mau taktis, nomor 16 ini sudah selesai ketika kita sudah bisa mendapatkan massa NaCl yang ini. Kalau tidak mau dihitung, karena tidak ada yang sama, untuk D hanya ini saja yang 601,2 mg. Sekian pembahasan video bagian 8 ini. Sampai jumpa pada pembahasan nomor lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.